Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abu Ghani Production. Eh, Terima kasih telah membuka video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kali ini saya hanya ingin mendokumentasikan video cara mengkoneksikan atau mengadopsi controller AP UniFi ke dalam controller yang sudah terinstall di komputer, tapi kasusnya beda seperti yang lain. Kalau yang lain kan mungkin satu network ataupun satu segmen itu UniFi-nya atau AP-nya, access point-nya bisa langsung diadopsi di controller UniFi. Tapi ini kasus yang saya dapatkan ini adalah berbeda network, seperti di topologi ini, berbeda network, berbeda segmen IP maksud saya. Nggak tahu nih kalau beda segmen beda network nggak ya, tapi pada dasarnya saya kurang tahu juga karena masih belajar nih, baru awal-awal. Jadi di sini di kasus yang saya hadapi ini ada 3 AP access point. Yang pertama ini ada AP UniFi yang di rack, yang kedua ini ada AP UniFi yang di tengah. Ini di tengah ini berada di lantai 2, yang 2 AP ini. Sedangkan yang di lantai 1 ada AP UniFi 3 bawah, ini ada di lantai 1. Jadi kasus yang saya hadapi adalah di komputer ini sebelumnya sudah kita sebutlah ini PC 0 ya, PC 0. Kita sebutkan di komputer ini sebelumnya sudah diinstal UniFi controllernya. Tapi karena komputer ini dipindah dari segmen yang lain, sebelumnya berada di sini, ada di segmen sini. Nah, setelah dipindah, jadi kontrolernya tidak AP-nya tidak terdeteksi lagi, tidak bisa di-manage. Nah, dan kasus seterusnya adalah jadi beda segmen nih dengan AP-nya yang ada. Kalau AP yang di sini kan kita masukkan di segmen 10 nih. Segmen 10. Yang di bawah sini juga segmen 10 sebetulnya. Segmen 10. Dan setiap AP ini seperti yang kita ketahui bersama bisa memancarkan SSID atau sinyal WiFi yang bermacam-macam, termasuk dengan virtual LAN atau dengan segmen yang lain yang kita tentukan. Dalam satu UniFi bisa memancarkan banyak SSID begitu. Nah, jadi kasus yang saya dapatkan ini adalah karena berbeda segmen. Saya sudah searching-searching di Google, ternyata tidak bisa. Harus katanya disatukan di satu network, dan memang itu saya alami sebelumnya. Waktu komputer ini belum dipindahkan ke segmen yang lain, masih di segmen yang di sini, di segmen 10. Saat di segmen 10, langsung tuh bisa diadopsi di controller UniFi-nya dan langsung bisa kita manage atau kita atur, kita setting. Mau menambahkan SSID atau menghapus SSID begitu. Jadi to the point saja, studi kasusnya ini adalah seperti ini yang saya alami. Nah, sekarang kita coba masuk nih ke komputer yang ini, ke komputer PC0 ini. Di sini komputernya di segmen 192.168.50.100. Ini segmennya 50.100. Oke, kita akan buka nih. Begini tampilannya. Nah, oke dia. Ini dia. Kontrolernya sudah kita jalankan. Ini controller UniFi-nya sudah dijalankan. Nah, setelah kita jalankan, kita cek dulu nih komputernya. Nah, ini kan segmennya nih. 192 IP-nya ini 168.50.100. Ini di komputer PC1.
Jadi di sini yang ada controllernya. Kita coba launch. Nah, ini dia UniV-nya. Oke, kita masukkan username-nya yang sudah diinstal sebelumnya. Ini sebelumnya sudah ada yang install, jadi saya cuma mengkoneksikannya kembali. Kita masukkan passwordnya, lalu klik sign in. Nah, oke, kita coba besarkan dulu. Nah, ini dia controllernya. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat lagi nih UniV device-nya. Nah, no UniV device have been adopted. Jadi nggak ada memang. Sebelumnya munculin di sini tiga-tiganya. Sekarang nggak bisa nih. Sekarang nggak bisa. Oke, tentu dong. Jadi nggak ada lagi nih. Kita nggak bisa manage lagi AP yang sudah ada. Kita minimize lagi. Terus sekarang kita lihat ke nih, tadi kita kan dari sini nih. Ini controllernya. Sekarang kita kembali ke laptop nih. Kita kembali ke laptop. Laptop ini adalah ya laptop yang saya gunakan di 192.168.22.4. Jadi saya ingin nih, saat ini saya terkoneksi ke sini nih ke AP. Bisa dikatakan satu network ya. Tapi dengan satu network ini saya ingin koneksikan kembali controllernya ke komputer yang ini. Nih, kita buka. Ini lokasinya saya di 192.168.22.4. Ini dipancarkan oleh AP di virtual LAN dengan segmen IP seperti ini yang diberikan. Nah, saya udah connect nih ke AP-nya. Tapi AP-nya sendiri punya alamat IP address 192.168.10.71. Oke, seperti ini. Jadi kita akan coba mengkoneksikan semua AP yang ada ini ke dalam controller yang ini. Ke dalam controller yang ada. Nah, ini juga mungkin bisa diterapkan di kasus yang lain, tapi saya belum tahu ya. Mudah-mudahan bisa. Ini kita mengkoneksikan atau mengadopsi UniV ke controller berbeda segmen. Tapi kita masih terhubung di satu controller atau router mikrotik yang sama. Walaupun dibuat berbeda-beda, kita terpusat di sini. Oke, sekarang kita coba masuk ke komputer saya ini. Masuk ke komputer. Kita buka terminalnya. Ini dia. Kita lihat IP lagi. Nah, ini IP di laptop ya. Ini di laptop 192.168.22.4. Nah, di 22.1. Nah, jadi kita akan pastikan lagi nih IP address dari UniV-nya. Kita akan buka di mikrotik. Setelah itu ini dia list IP address-nya. Sebentar ya. Dan kita cari dulu. Nah, ini dia sudah ketemu di mikrotik ya. Kita lihat, saya cari nih.
Oke, sekarang kita tampilkan ini dia. Setelah saya connect ke mikrotik, ini IP yang didapat. Nah, ini dia. Ini yang 7172. Nah, ini IP laptop ya. Connect ke sini tadi. Nah, jadi yang tiga ini akan kita coba koneksikan. Yang pertama, saya akan buka dari laptop saya ya. Nah, ini dia. Kita akan login lagi. Ini di laptop saya, di laptop. Sebelum kita login, jangan lupa kembali untuk subscribe, karena subscribe itu gratis di channel Abu Ghani Production. Mari kita bangun channel ini. Mudah-mudahan bisa sharing. Sebetulnya ini fungsinya untuk mendokumentasikan kasus-kasus yang saya hadapi ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sedang menonton atau teman-teman yang memiliki kasus yang sama. Kalau ada yang mau diskusi atau sharing, boleh tuh. Atau mau dikoreksi boleh. Seperti yang tadi, saya nggak paham nih. Apakah satu satu segmen itu atau berbeda segmen itu satu network atau berbeda network ya maksudnya. Jadi kalau satu segmen ini masih beda, masih satu network nggak? Karena yang saya tahu satu segmen itu satu network. Kalau dia sudah berbeda segmen itu berbeda network. Tapi nggak tahu juga nih. Bener nggak sih? Kalau teman-teman tahu, tolong dikomentarin di bawah dong. Jadi kasih tahu biar bener nih, dilurusin nih. Bener nggak sih? Kalau saya selama ini taunya begitu. Kalau satu segmen ya satu network. Karena beda segmen itu biasanya nggak bisa saling terhubung. Kecuali nanti di routernya kita konfigurasi lagi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Caranya adalah coba kita ping dulu. Belum ya? Belum kita ping. Kita coba cek dulu. Walaupun tadi sudah dicek ya. Nih, kita login pakai browser nih. Kita login dengan yang tadi. Login pertama tadi kan menggunakan PCI 1 yang segmen 50. Sekarang kita login menggunakan laptop nih. Kita masukkan passwordnya. Oke, login. Nih dia, ini alamatnya tadi. Jadi ini saya buka dari laptop, controller yang terinstall di komputer, di PC yang tadi ya. Di PC atau di komputer, personal komputer 0. Nah, sama ya, di sini juga nggak ada ya. Tidak terkoneksikan AP-nya, akses point-nya tidak terlihat. Oke, selanjutnya akan coba kita koneksikan. Tolong dibantu ya. Bismillah, ping 192.168.10. Kita connect ke yang mana dulu nih? Ke yang 71 deh, 71. Oke, sudah berhasil di ping. Nggak tahu nih, tapi kalau kita connect ke sebentar. Kalau kita ping ke 50.100 kan bisa ya? Bisa juga. Kalau ke yang lain 22 titik, saya lihat nih di daftar IP yang terkoneksi.
di jaringan 196. Bisa ya ke 40.75. Ini saya masih bingung nih, benar nggak sih satu network itu harusnya bisa saling ping atau berbeda segmen itu tidak bisa saling ping? Kalau ke sini 70.245 tuh kan nggak mau kan, jadi saya bingung nih, satu network itu satu segmen itu bisa saling ping atau tidak gitu kan, tapi kenapa ini satu segmen bisa, segmen yang lain nggak bisa gitu kan. Nah, kalau dikatakan komputernya mungkin mati itu IP address yang 70.254, enggak, dia ada nih, hidup nih, hidup di Mikrotik terlihat aktif. Nah, satu lagi deh, ya cukup, kayaknya cukup segitu aja. Nih kita ulangi, uh, satu lagi, saya masih bingung. Nah, bingung saya nih di jaringan ini, uh, beda segmen, ada yang bisa ping, ada yang nggak bisa ping, itu masih masih satu network atau enggak gitu kan, ini kan masih di manage di satu router gitu, di satu router. Tapi selepas dari situ kita kembali lagi ke, pokoknya ini bisa di ping ya, yang 10.71. Nah, kalau teman-teman punya kasus bahwa IP address access point-nya tidak bisa di ping, mungkin harus coba di ping dulu deh, nggak tahu deh, saya juga ini mudah-mudahan berhasil apa enggak nih. Kita SSH dulu nih, UBNT itu di tutorial ya, di tutorial apa, di dokumentasi di Unifi Network-nya. Dokumentasi di Unifi Network-nya itu usernya itu UBNT, at IP address-nya, alamatnya 192.168.10.71. Oke, passwordnya adalah sama. Nah, passwordnya sama, UBNT juga. Usernya UBNT, passwordnya UBNT. Coba info. Nah, kita ketik komen info untuk mengetahui statusnya. Model, nah, UAP, AC. Nah, benar kan? Sesuaikan dengan foto yang tadi. Nih, di foto ini tadi, oh nggak ada ya. Nggak ada nama hostname-nya, nggak ada. Oke deh, kita lanjut deh. Modelnya ini nih, versinya, address-nya ada, IP address-nya ada, hostname-nya ada. Oke, coba kita, oh, enable to resolve. Jadi katanya memang nggak bisa nih, kan di sini nggak kebaca nih di controllernya. Sekarang coba kita tulis help. Nah, ini kita minta bantuan dulu nih, lambaikan tangan, minta bantuan. Info, ini tadi komen yang saya gunakan tadi, info kan keluarnya ini nih. Info itu fungsinya adalah untuk menampilkan informasi perangkat, display device information. Set default ini adalah restore to factory default. Nah, jadi buat teman-teman nih, kalau sudah coba tadi passwordnya UBNT dan usernya SSH UBNT, passwordnya UBNT juga. Nah, kalau tidak bisa, saya tadi ngalamin gitu, tidak bisa, maka itu harus di reset. Kalau nggak tahu passwordnya, ambil AP-nya, terus kita reset di tombol reset manual. Ini contohnya adalah ini AP-nya, ini contoh AP. Nanti di AP itu ada lubang kecil. Nah, tinggal kita colok tuh pakai peniti atau pakai apalah, apa namanya tuh, yang begini juga boleh nih. Yang penting dia bisa dicolok tuh untuk ngereset, reset manual tuh. Kalau AP-nya ditempel di loteng ya harus manjat dulu ke loteng tuh di ini di reset kalau nggak tahu passwordnya.
Kalau password yang tadi nggak bisa ya. Tapi sebelum manjat ke loteng, kalau passwordnya salah, nih kalau passwordnya salah, tidak mau nih. Nih Abu Gani, kenapa passwordnya UBNT tidak mau dan usernya UBNT tidak mau? Nih, koreknya ke sini nih. Nah, ke sistem, klik ke sistem, buat controller teman-teman yang sudah terinstall, lihat ke sistemnya, ke pengaturan, ke setting, sistem, terus lihat nih di sini nih. Nah, ini kan ada username-nya nih. Device SSH Authentication. Nah, kalau di enable, lihat nih, usernya adalah ini berarti nih. Usernya ini, terus passwordnya nih di sini passwordnya. Tinggal teman-teman klik tuh, periksa bener nggak? Sesuai nggak sama di situ gitu kan? Sesuai device dan controller masing-masing. Ini kan bukan Abu Gani nih, makanya usernya bukan Abu Gani. Oke, sekarang kita masuk lagi ke device-nya dan kita balik lagi. Kok di kita ke sini lagi benar-benar mau buka CMD tadi comment prompt-nya. Nah, kan udah nih, udah connect nih. Kalau tidak bisa tadi, tidak connect, harus lihat passwordnya nih yang di sini kan. Kita sudah dapat usernya, dapat passwordnya berarti SSH ke kalau tadi apa namanya? Lio sah ya. Tahu deh. Ah, add nah baru IP-nya, IP controller IP bukan controller, IP access point. Nah, SSH-nya ke sana. Passwordnya password di user yang ada di settingan ini nih, settingan di UniFi controllernya. Kalau tidak bisa ya harus reset manual tadi, maksudnya dia terpaksa harus naik kalau dia di loteng. Nah, sekarang caranya saya coba adalah set inform untuk apa katanya ini? Ini untuk upgrade ya. Ini set inform ini inform URL-nya adalah untuk mengadopsi nih kayaknya ini. Untuk attempt kita coba komennya set inform http titik dua slash ketik IP-nya. Oke nih, saya geser biar kelihatan, biar saya juga bisa lihat sih sebetulnya. HTTP 192.168 titik tadi 10.71 segmennya ditambah 80 segmen port namanya port 8080 slash atau garis miring inform karena nih di statusnya tadi tuh status unable to resolve UniFi 80 slash inform. Jadi kita buat komennya seperti ini nih. Ini codingnya nih. Nih buat teman-teman nih nanti insya Allah saya buat nih komennya di deskripsi mau copy paste. Tapi sebetulnya mudah sih tinggal tulis help tadi tuh help. Nih kotek ketik komen help minta tolong aja tuh sama CMD-nya tolong gimana caranya tuh gitu. Ketik minta tolong lambaikan tangan tuh dikasih tahu tuh caranya. Nah klik enter. Kok nggak ngaruh ya? Saya coba enter lagi. Eh, apa ada yang salah? Set inform http 192.8080 inform. Nah, mau tuh. Nggak kelihatan. Saya geser lagi nih. Nah, tapi di sini belum ada ya. Coba kita sekali lagi. Refresh. Mau nggak ya? Ayo loh. Belum mau. Kita coba ke
Kita ubah ya, kita ubah dulu ke IP controllernya 50.100 IP controllernya. Ini tadi kan ke ininya nih, ke AP-nya nih, ke IP access point-nya. Sekarang kita ke IP controllernya. Wah, oke, bisa kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi pertama kita set inform ke AP-nya boleh, setelah dari AP baru ke controllernya. Jadi set inform itu ke ini nih, kan beda nih ya. Ini adalah IP address dari controller access point-nya. Sedangkan yang ini adalah IP controllernya. Nah, alhamdulillah tuh ada tuh nongol dia. Nongol. Sekarang kita coba lihat. Nah, 71 ini udah nongol berarti nih. 71 ini sudah nongol di komputer yang ini. Oke. Sudah nongol di komputer yang ini. Terus kita coba yang ini dan yang ini nih. Kita lihat lagi mana dia. Nih. Kita coba cek di komputer controllernya nih. Komputer controllernya juga kan ada nih. Nih. Oke. Kita coba refresh. Nah, alhamdulillah sudah ada ya. Sekarang kita balik lagi ke laptop nih. Kembali ke laptop. Oke, kita lanjut ke berapa tadi? 71 sama 170 ya? 170. Oh iya, 170 sama 72. Oke, kita nggak bisa dong di sini dong. Info. Iya info nih. Status not adopted. Tinggal kita adopsi nih. Klik adopsi. Adopt device. Oke, sambil kita tunggu. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Selanjutnya, sudah nongol tuh. Sekarang kita exit dulu nih, exit. Nah, kita IP config lagi. Oke, kita masih di sini ya. Masih di laptop, terus kita ping 192.168.10.72. Nih yang ini nih. Oke, sudah bisa di ping. Tinggal SSH UBNT at 192.168.10.72. Ini adalah IP dari access point yang kedua. Kita tekan enter, minta passwordnya, coba kita ketik UBNT lagi. Oh, alhamdulillah bisa masuk. Info. Wow. Nah, ini dia nih. Akan kita coba hal yang sama. Nah, get ready tuh ya. Sambil nunggu kita lanjut adopsi yang lain nih. Help, minta tolong kita dulu. Lambaikan tangan. Nah, kita ketik lagi set strip inform http titik 192.168.10.72.
and jangan lupa portnya 8080 garing garis miring atau slash inform. Ketik enter. Enter, di sini belum terjadi apa-apa kan? Enter, belum terjadi apa-apa. Kita refresh. Kita refresh ya, sambil nunggu di refresh. Nah, masih belum ada. Sekarang kita inform lagi, tapi arahkan ke IP controller 50.100. Bismillah. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah, ini sudah muncul lagi ya. Kita klik adopt dulu nih. Adopt device. Tuh, HP-nya itu sudah mulai diadopsi. Jadi kita sudah berhasil mengadopsi satu access point, OTW satu lagi nih. Jangan lupa nih, channel Abu Ghani Production ini juga diadopsi ya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan di-share. Jangan lupa komentar, tanyakan jika ada yang ingin ditanyakan atau sampaikan jika ada yang salah nih di video ini. Maklum, saya ini baru belajar nih. Ini hanya untuk mendokumentasikan pekerjaan ataupun kasus yang saya dapatkan. Selanjutnya, info. Oke, seharusnya sudah bisa nih kita exit dulu deh. Info, health, kita health dulu. Nah, ini ada set default nih buat teman-teman. Upgrade kalau mau upgrade. Nih, upgrade firmware-nya. Firmware-nya ini didapat di mana? Langsung aja ke alamat Unifi-nya. Unifi Network ya, kalau mau upgrade firmware-nya. Mungkin kalau upgrade firmware-nya jangan dulu sekarang deh, di video yang lain aja. Karena udah satu kasus dulu aja, alhamdulillah ini udah beres. Sudah berhasil, udah syukur tuh. Wah, tuh kan close. Nah, command reboot ini untuk merestart device-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke satu lagi. Ping 192.168.10.170. Enter. Oke, sudah bisa diping. Sekarang SSH UBNT at 192.168.10.170. Passwordnya UBNT. Nah ini nih kasusnya nih. Kasusnya dia nggak mau. Kasusnya ini nggak mau passwordnya UBNT. Kita coba password yang lain. Nah, nggak mau. Nih, buat teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, ada dua cara. Yang pertama adalah kalau akses point-nya tuh di tower atau di loteng, ya teman-teman harus manjat tuh ke sana tuh. Terus reset manual tuh. Tombol resetnya itu ada lubang kecil di sininya nih. Nih, di sininya nih. Lubang kecil, sekecil ini nih, di controllernya. Dan dicolok tuh pakai peniti atau jarum pentul. Boleh deh, dicolok. Ditekan selama 10 detik untuk ngereset. Nah, itu dia. Jadi, kalau di loteng atau di tower ya, teman-teman harus nanjat. Selain itu, caranya resetnya, bukan di reset deh. Cara yang lain adalah kita SSH-nya, tapi bukan di UBNT. UBNT ini kan default-nya. Ini kita masuk ke user di sini nih, di user, masuk ke controller, pilih sistem, di controller itu pilih setting, masuk ke sistem, terus lihat nih SSH, ke bawah nih, scroll ke bawah nih, network device SSH authentication. Nah, tuh, lihat deh tuh. Nah, oke, kita scroll dulu ke atas. Jadi kita harus masuk dengan username itu.
Leo S ya, Leo Shark ya. Jadi begitu nih ya. Nah, untuk passwordnya, ini nih passwordnya ini nih. Tinggal dilihat deh passwordnya. Wah, permission deny, denied. Gak mau juga tuh. Apa saya salah password nih? Wow, nggak mau dong. Ah, mau nggak mau nih. Harus naik ke atas nih. Berarti passwordnya bukan yang ini nih. Coba. Tuh, nggak mau. Udah deh. Eh, sebentar, saya naik ke tower dulu ya. Kita harus reset. Oke, kita lanjut videonya. Nih, UNIV-nya sudah kita ambil dari loteng tuh. Nah, bentuknya seperti ini. Kayak kayak apa nih? Kayak piring terbang ya. Oke, di sini dia connect kabel ininya, RJ-nya. Kabelnya di sini. Nah, itu dia. Dan tuh, ada lubang kecil tuh. Tinggal ini ditekan pakai peniti atau pakai jarum pentul, ditekan. Tapi harus dalam posisi tercolok nih seperti ini. Kalau tercolok kan tercolok sama powernya dan posisinya hidup, baru ditekan tombol resetnya selama 10 detik. 5 detik dia akan berubah warna tuh. Dari warna biru, posisi standby jadi warna putih. Setelah dari warna putih nanti di detik ke-10 akan mati. Nah, setelah itu akan dia merestart. Oke, setelah di restart nih, kita akan pause dulu lagi, kita pasang ke atas lagi nih. Harus pasang ya. Oke, tuh. Kita lanjutkan. WiFi-nya mati dong karena sudah putus tuh dari ininya. Wah, udah connect lagi. Ini posisi WiFi-nya mati ya. Wah, ngaco nih. Oh, dia ternyata masuk ke WiFi yang lain. Nah, ini baru nggak connect kan karena tadi kita reset tuh ininya. HP-nya kita reset nih. Nah, tadi kan kita laptop ini connect ke sini nih. Jadi karena sudah kita reset, di reset pabrik ya, udah di reset, kita ketik apa kita colok tadi tuh tombolnya. Jadi ini nggak connect kita nih, nggak connect ke HP-nya nih access point-nya. Kita nggak connect access point. Oke, kita tunggu sampai menyala ya.
Kita tunggu sampai menyala. Oh iya dong, nggak bisa dong. Harus pakai cara lain nih. Nggak bisa connect. Harus connect pakai kabel nih. Karena wifi-nya tadi sudah kita reset, otomatis nggak bisa connect. Oke, sekarang kita lihat dulu nih HP-nya. Waduh, nah jadi kita disconnect dari wifi-nya karena akses point-nya sudah kita reset ya. Dan sekarang kita mendapatkan IP 10 nih. Jadi harus colok pakai kabel. Sekarang kita SSH UBNT at 192.168.10.170. Kita enter. Wow, nggak bisa dong. Nggak dapat di portnya tuh. Nah, yolo. Sebelum ke sana kita coba yang ini deh. Oh, masuk lagi nih. Kita lihat wifi-nya udah ada lagi belum. Oh, nggak ada. Nggak dapat, kita nggak dapat. Tuh, udah connect nih, udah bisa di. Coba kita masukkan passwordnya UBNT. Alhamdulillah. Info. Sip. Karena kita baru riset ini, baru 419 detik. Langsung saja ketik health, enter. Terus set in form http://192.168.10.170. Jangan lupa portnya 8080/inform. Enter ke controller, ke access point-nya. Kemudian selanjutnya kita arahkan ke controllernya.
50.100. Enter. Mana tuh? Belum datang dia tuh. Coba kita refresh. KPA. Jadi gimana nih Abu Gani nih? Wah, alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah di refresh ternyata alhamdulillah ada min fadli Robbi, kita berhasil nih connect ke yang sini nih. Nah, ini tinggal kita ganti namanya nih. Klik adopt. Kita adopsi dulu. Oke, adopsi. Oke, alhamdulillah. Jadi benar ya, sudah berhasil. Kita sudah bisa, ini dia topologinya. Ini laptop tadi connect ke sini. Kita adopsi 2 controller AP UniFi, kita adopsi ke controller di segmen 50-100. Jadi dua-duanya sudah bisa nih diakses nih dari komputer yang ini. Dari komputer ini. Nah, setelah itu kita coba percobaan yang ketiga nih. Kebalik ya, 170 ini ya. Berarti ini koneksinya ke sini dong ya. Koneksinya ke sini dong, bukan salah nih, bukan ke sini ya. Oke, coba kita ini ke sini. Wah, salah nih topologinya nih. Dia koneknya, coba kita koneksikan ke sini dong. Oh, ini nggak ada nih. Ini dulu kita tambah portnya nih. Ya. Nah, jadi awal dari topologinya salah berarti ya. Ini nih yang ke sini kita nih. Yang 170. Nah, tadi sih kita sudah mengadopsi dua ini. Dua ada access point, UniFi, dan kita kembalikan ke controller yang di sini. Dan sudah kita reset yang ini juga. Setelah kita reset nih, disconnect. Jadi disconnect, akhirnya kita pakai kabel nih langsung nih ke sini nih. Kabel ke switch. Kabel ke switch. Berarti tadi kita begini nih kontrolernya. Yang penting sudah tersukses dah, alhamdulillah. Sudah bisa kita adopsi ke controller yang sudah ada nih. Nah, jadi teman-teman kalau ada permasalahan yang sama, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau ada yang salah nih, bisa bisa dikoreksi, disampaikan, tapi nggak beda jauh sih. Tadi kan ternyata WiFi-nya connect ke sini. Karena satu AP itu bisa memancarkan banyak SSID, jadi saya nggak tahu tadi itu connect ke sini apa connect ke sini. Ternyata ini di reset aman, ini di reset dimatikan aman. Nah, pas kita reset yang ini 170 ternyata disconnect. Jadi harus pakai kabel. Jadi saat ini posisi saya adalah, wih, waduh. Ini kita matikan lagi deh. Nah, jadi ini posisinya adalah dari sini ke sini kabel nih. Nggak ada pula portnya ya. Tambah port deh. Eits, ini ya. Apa ini?
Oke, kita matikan dulu sama modulnya. Nyalakan lagi. Oke, otomatis dari sini. Sini. Waduh, kemana nih? Coba kita pakai. Nggak ada ya. Ini yang berarti ditambah modulnya. Ini apa nih? Nah, jadi sekarang posisinya seperti ini. Oke, ini posisinya kita hidupkan kembali. Oke, posisi kita hidupkan kembali. Oke, kita hidupkan kembali. Oke. Nah, jadi posisinya sekarang seperti ini. Akan saya cek lagi wifi-nya udah ada belum? Waduh, 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 wifi-nya pada hilang karena di reset ya. Nah, setelah kita reset, ini sekarang coba kita manage yang 170 ya. Oke, sudah berhasil. Tinggal setting wifi. Oke, lantai 2 yang 170 nih kita masukkan ke grup dulu. Oke. Nih, jadi sekalian deh. Sekalian kita setting. Ini sudah nih. Di sini nih kita yang 72 yang mana ya tadi yang bawah ya? Yang bawah itu oke deh. Kita lihat dulu. Wifi-nya sudah ada belum? Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini wifi-nya sudah terlihat lagi ya. Jadi udah connect kita nih, udah connect. Udah connect ke oke. Alhamdulillah harus di setting semua dulu nih.
Akunting lantai 1 semua AP. Ini lantai 1. Mau Mas Anto ditelepon. Di grup lantai 1. Oke, save. Ini suka temen Jakarta. Lantai 1, lantai 2. Dan pengelolaan wakaf. Ya, Lantai 2. negara. Resmi negara. Ya. Amin. Oke. Ya. Amin. Oke, mungkin itu saja nih. Kita sudah connect dan wifi-nya sudah tersedia lagi. Jadi kita sudah connect lagi ke Mbak. nih. Kita close nih. Nah, Hilang. Orang lagi sinau. Besok ujian. Betul. Ujian pengelolaan wakaf. Ujian Hah? Ya ora. Nah, oke, kita sudah dapat lagi deh. Sing ngelatih sekarang negara sing ngelatih. Kita sudah connect lagi artinya. Pokoknya gak lulus. Iya, toh wakaf. Orang yang nggak lulus, kalau sertifikat, kalau ngelola wakaf, sertifikat resmi negara bahwa resmi bisa ngelola wakaf, ini harus. Nah, kita sudah seperti ini lagi nih ya, sudah connect ya. Oke, mungkin demikian sharing pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, jadi di controller sudah bisa kita akses ya. BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, sudah connect ya. Sudah teradopsi semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di subscribe, di like, subscribe, di share dan di komen ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita cek. Ini udah benar lagi, kita udah terkoneksi lagi. Sip. Alhamdulillah.